Kita bisa terhubung dengan siapapun lewat internet. Tetapi relasi kita makin renggang. Kita bisa terhubung dengan siapa saja lewat internet dan ada di belahan dunia mana. Tetapi relasi kita dengan tetangga itu renggang. Malahan pintu rumah, pintu pagar tutup terus. Yang berikut, kita memiliki banyak kenyamanan hidup. Tapi justru makin banyak orang kehilangan makna hidup. Itu yang terjadi dalam kondisi dan keadaan kita saat ini. Pertanyaan penting untuk kita semua. Apa arti kenaikan Yesus bagi kita di tengah paradoks dunia zaman ini? Dengan berbagai persoalan yang tadi, orang bisa berelasi dengan orang di belahan dunia mana, tetapi dengan tetangga kita tidak pernah. Malahan pintu pagar tertutup terus, pintu rumah tertutup terus, dan seterusnya. Bahkan relasi dengan saudara-saudara kita di pinggir-pinggir rumah, sebelah kampung itu pun terbatas. Ibu bapak saudara, mari kita melihat ayat-ayat ini lebih dekat dan merenungkan bersama. Yang pertama, janji pengenapan kita bisa lihat dalam ayat 44 sampai 47. Yesus menegaskan bahwa segala yang terjadi termasuk penderitaan, kematian, kebangkitan, dan sekarang kenaikannya adalah bagian dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan. Ibu bapak saudara, di dunia yang penuh ketidakpastian, ada kepastian dalam rencana Allah. Kenaikan Yesus bukanlah akhir, melainkan penggenapan janji Allah bagi keselamatan umat manusia. Yang kedua, pencerahan dan amanat. Ibu bapak saudara bisa melihat ayat 45 sampai 48. Yesus bukan hanya naik ke sorga, tapi sebelum itu dia membuka pikiran murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa pencerahan rohani datang dari Allah, bukan semata-mata hasil intelektual. Di tengah kebingungan dunia, Yesus memberi terang untuk memahami kebenaran dan panggilan hidup. Kita diutus memberitakan pertobatan dan pengampunan. Ini adalah misi hidup orang percaya, termasuk saya, ibu bapak, saudara-saudara. Yang ketiga, janji kuasa Roh Kudus. Ibu bapak bisa memperhatikan ayat 49. Kenaikan Yesus bukan ditinggalkan, tapi pintu untuk pengutusan Roh Kudus. Kita tidak ditinggalkan ibu bapak, saudara-saudara. Kenaikan Kristus ke sorga, kita diberi kuasa dari sorga untuk hidup dan bersaksi di dunia yang sulit ini. Kenaikan Yesus, ibu bapak bisa perhatikan ayat 50 sampai 51. Kenaikan Yesus adalah momen sakral, peristiwa yang sakral. Dia naik sambil memberkati.
menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hilang, Ibu Bapak Saudara. Sekali lagi, kenaikan Yesus adalah momen sakral, peristiwa sakral. Dia naik sambil memberkati. Ini menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hilang, tapi justru menjadi lebih universal lewat Roh Kudus. Kita disertai bukan secara fisik saja Ibu Bapak, tapi secara rohani dan nyata oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam berkat yang tidak pernah berhenti. Dan yang terakhir, respon murid-murid, Ibu Bapak bisa lihat ayat 52 sampai 53. Murid-murid memberi respon. Murid-murid tidak bersedih karena kepergian Yesus, karena Yesus terangkat ke surga. Sebaliknya mereka bersuka cita. Sebab mereka tahu Tuhan tetap menyertai mereka. Kalau memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah mencerahkan pikiran mereka. Yesus telah membuka pikiran mereka. Dan mereka telah memahami keberadaan Yesus yang sesungguhnya. Dengan demikian ketika Yesus terangkat ke surga, mereka tidak bersedih. Mereka tidak bersedih karena ditinggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam kondisi dan keadaan tersebut mereka bersuka cita. Mereka terus-menerus menyembah Tuhan. Ibu bapak, saudara, sukacita bukan berasal dari kondisi dunia, tapi dari iman akan Yesus yang hidup dan memerintah dari surga. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di tengah spiritual, kita hidup di tengah paradoks spiritual dan eksistensial. Yang pertama, orang-orang berlomba mencari makna hidup, tetapi malah semakin merasa kosong. Sekarang orang berlomba-lomba mencari makna hidup, tetapi malah semakin merasa kosong. Yang berikut, dunia menjanjikan kebebasan, tapi semakin banyak orang yang terikat dengan dosa. Benar, dunia menawarkan banyak kebebasan. Tapi ibu bapak jemaat harus menyadari bahwa semakin banyak orang terikat dengan dosa. Dan yang berikut lagi, kita dikejar dengan prestasi dan pencapaian. Siapa tak mau prestasi? Siapa tak mau pencapaian? Semua pasti mau. Apalagi dipromosi jadi ini, dipromosi jadi itu. Apalagi kita memiliki pencapaian seperti ini dan seterusnya. Kita pasti mau. Tapi mengabaikan panggilan hidup kekal, itu yang jadi persoalannya. Ibu bapak saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah jawaban bagi dunia yang seperti ini. Yesus naik ke surga bukan untuk pergi jauh, tapi untuk dekat secara rohani. Yesus naik ke surga bukan untuk menghindar, tapi memerintah. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan saya dan ibu bapak sendiri, tetapi memberi kuasa pengharapan. Ibu bapak, jemaat, suatu hari di sekolah minggu, seorang guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak, "Anak-anak, siapa yang tahu kemana Yesus pergi setelah bangkit dari kematian?" Semua anak-anak mendengar pertanyaan ibu guru sekolah minggu. Lalu seorang anak dengan semangat ia menjawab,
ke surga, Ibu Guru. Ibu Guru lalu menanggapi dengan berkata, betul, Yesus pergi ke surga. Nah, lalu Ibu Guru balik bertanya, nah, bagaimana Yesus naik ke surga? Ini pertanyaan kepada semua anak-anak. Lalu anak-anak yang lain langsung angkat tangan dan menjawab, Ibu Guru, Tuhan Yesus ke surga naik lift. Soalnya kalau pakai tangga terlalu tinggi dan Tuhan Yesus pasti buru-buru ke surga. Jadi biar cepat Tuhan Yesus naik lift. Nah, kondisi membuat semua orang tertawa. Bahkan Ibu Guru pun tersenyum. Ibu bapak saudara, kita tahu tentu Yesus tidak naik lift secara harafiah. Yesus ke surga tidak naik lift secara harafiah. Atau Yesus ke surga tidak naik tangga secara harafiah. Atau Yesus ke surga tidak naik eskalator secara harafiah. Tetapi cerita ini mengajak kita berpikir kenaikan Yesus bukan perkara teknis, tapi perkara ilahi. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga bukan perkara teknis. Oleh sebab itu dia harus menggunakan lift, dia harus menggunakan tangga, dia menggunakan eskalator. Tidak. Kenaikan Yesus ke surga adalah perkara ilahi. Yesus tidak sedang menghindar, tetapi naik untuk memberi tempat bagi saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan mengutus kita semua, saya, ibu bapak, saudara-saudara, untuk melanjutkan misinya. Nah, ibu bapak, saudara, kadang manusia berpikir logika duniawi, tapi Allah bekerja dengan cara surgawi. Dan itu terjadi kadang di luar nalar kita semua. Di luar nalar saya, di luar nalar ibu bapak, saudara. Sekali lagi, Allah bekerja dengan cara surgawi. Yang kadang di luar nalar, tapi sangat penuh kuasa dan kasih. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sama seperti anak ini membayangkan Yesus naik lift. Kita pun sering ingin hidup naik cepat dan mudah. Pasti. Orang semua berpikir hidup cepat berhasil. Naik dengan mudah, dengan cara yang gampang. Jadi naik dengan cepat dan mudah, membangun hidup dengan cara yang gampang, berhasil dengan cara yang gampang, ya maka jangan heran kalau banyak terjadi korupsi dan lain sebagainya. Karena itu cara berpikir kita memang instan, ingin naik cepat lalu dengan mudah. Makanya menyisahkan banyak persoalan. Nah, naik cepat dan mudah, tapi kenyataannya hidup beriman itu tidak selalu instan, ibu bapak. Jadi kalau mau ikut Tuhan harus berproses. Dari bawah lalu terus menerus. Proses ibu bapak. Proses itu yang membuat kita semua menjadi kuat. Kalau kita kuat, apapun tantangan kita tidak gampang goyah. Sekali lagi, sama seperti anak itu membayangkan Yesus naik lewat lift, kita pun sering ingin hidup kita naik cepat dan mudah. Ingat ibu bapak, kenyataannya hidup beriman itu tidak selalu
instan. Namun berita kenaikan Yesus justru menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu naik ke atas. Bukan dengan lift duniawi, tapi dengan kuasa ilahi. Dan sekarang Dia memimpin hidup kita dari sorga. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berproses ke depan mulai dari hari ini. Tidaklah harus kita takut. Apapun tantangan, apapun persoalan hidup, nah, percaya Tuhan pasti menolong ibu bapak saudara. Apapun pergumulan hidupmu hari ini, entah masalah keluarga, entah tekanan ekonomi, entah kesendirian, entah ketakutan akan masa depan, entah ketakutan akan masa depan, hari-hari hidup selanjutnya, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah jaminan bahwa kita tidak sendiri. Yesus naik ke surga adalah Yesus yang sedang meneguhkanmu. Yesus yang sedang memperkuatmu. Dan Yesus yang sedang memampukanmu hari ini. Dia tidak jauh. Dia dekat. Ketika dunia penuh kebisingan, Dia memberimu damai sejahtera. Ketika dunia penuh ketidakpastian, Dia memberimu pengharapan. Maka teruslah melangkah. Langit terbuka bagimu. Karena Raja Surga, Allah dalam Kristus Yesus, berjalan bersama ibu bapa, saudara jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.